Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pastikan sebelum mulai pembelajaran untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya di Google Classroom. Nah, anak pastikan sebelum belajar untuk sarapan terlebih dahulu ya. Oh ya, kira-kira menu favorit sarapan kalian apa? Apakah roti seperti ibu pegang kali? Nah, anak-anak, kira-kira kenapa ya roti ini dapat pengembang? Dan nih, kalau kita lihat, ketika roti ini dibuka, terdapat rongga-rongga udara pada roti ini. Kira-kira mengapa ya roti ini dapat pengembang dan juga terdapat rongga udara pada roti ini? Mau tahu jawabannya? Nah, tonton terus videonya sampai selesai ya. Berikut materinya. Berikut adalah kompetensi dasarnya. Menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah melalui tayangan video pembelajaran, siswa mampu memahami pengertian bioteknologi. Melalui tayangan video pembelajaran, siswa mampu membedakan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Melalui tayangan video pembelajaran, siswa mampu menggunakan konsep bioteknologi untuk mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang pangan. Melalui tayangan video pembelajaran, siswa mampu membuat produk bioteknologi konvensional dalam bidang pangan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu mengembangkan sifat bersyukur, rasa ingin tahu, tekun, cermat, dan teliti. Cuaca dingin kayak gini memang pas ya cemil-cemil makanan olahan dari tempe yang satu ini, yaitu tempe mendoan. Pernahkah kamu makan tempe atau makanan olahan dari tempe? Tempe adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan batuan jamur yang terdapat pada ragi. Nah, tempe ini merupakan salah satu produk dari bioteknologi. Lalu sebetulnya, apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi, bioteknologi dapat diartikan sebagai penggunaan organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi dibedakan menjadi dua, ada bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri atau jamur secara langsung, menggunakan alat dan cara kerja sederhana dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Sementara bioteknologi modern, bioteknologi yang melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern dapat dilihat dari ciri-ciri berikut. Bioteknologi konvensional, teknik yang digunakan fermentasi, tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi atau organisme yang digunakan. Contohnya adalah tape, tempe, alkohol, roti. Bioteknologi modern, teknik yang digunakannya adalah DNA rekombinan, mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang dihasilkan, dan contohnya adalah insulin, vaksin, dan juga antibiotik. Bioteknologi pangan, kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Ini adalah beberapa contoh produk dari bioteknologi konvensional di bidang pangan yang menggunakan mikroorganisme di dalamnya. Ayo warga Jabar, siapa nih yang tak kenal dengan makanan tradisional yang satu ini? Makanan yang terbuat dari bahan dasar singkong, yaitu tape singkong. Ya, tape adalah makanan tradisional dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tape. Beberapa organisme yang berperan
berperan dalam pembuatan tape singkong adalah Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus sp, dan Acetobacter aceti. Aspergillus sp berperan dalam memecah amilum menjadi glukosa sehingga tape akan terasa manis. Lalu Saccharomyces cerevisiae akan berperan dalam mengubah glukosa menjadi alkohol sehingga tape akan memiliki aroma yang khas. Sementara Acetobacter aceti menciptakan rasa masam pada tape. Mengapa? Karena rasa masam pada tape disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob atau dalam keadaan yang terdapat oksigen. Nah, fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tape dalam keadaan yang terbuka. Oleh karena itu, agar tape yang dihasilkan tidak terlalu masam dan pembuatan tape harus ditutup rapat. Nah, harus kalian tahu nih, proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tape merupakan respirasi anaerob. Artinya, dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Nah, bagi Jabar jangan sampai tidak mencicipi makanan yang satu ini ya. Yummy. Siang-siang gini memang pas ya mengkonsumsi makanan yang satu ini. Yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Yogurt kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Mengkonsumsi yogurt secara teratur memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan. Di antaranya dapat meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga jantung tetap sehat, mencegah hipertensi, mengurangi risiko osteoporosis, mengatasi jerawat, dan mengurangi kolesterol. Nah, bakteri yang terlibat dalam proses fermentasi susu menjadi yogurt adalah Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria, di mana bakteri tersebut merupakan bakteri yang tergolong ke dalam bakteri asam laktat sehingga mampu mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Akibat dihasilkannya asam laktat, pH menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya, protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Nah, proses tersebut yang menyebabkan yogurt akan memiliki tekstur yang kental. Yuhu, siapa nih yang tak kenal dengan makanan satu ini? Pizza. Ya, makanan ini banyak sekali digemari oleh semua kalangan. Makanan ini tidak lengkap rasanya jika tidak dibumbui oleh namanya keju. Nah, apa itu keju? Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses pengentalan protein kasein susu. Dalam proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Rennet merupakan kompleks enzim yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia. Yang komponen penyusun utamanya adalah enzim renin atau enzim simosin. Enzim renin merupakan kelompok enzim protease yang mampu memutuskan ikatan peptida dalam protein yang menghubungkan asam amino satu dengan yang lain. Enzim inilah yang berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dengan dadi dan bagian cair yang disebut dengan air dadi. Dadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Bakteri yang berperan dalam pengasaman susu adalah Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Wah, lapar-lapar kayak gini. Emang enak ya makan nasi goreng pakai kecap. Sebetulnya kecap itu terbuat dari apa ya? Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan dengan fermentasi menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus venti, dan Aspergillus sojit. Pada tahap awal pembuatan kecap, kedelai harus dicuci dengan bersih, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya,
kedelai yang telah direbus ditaburi dengan komposter jamur, lalu dicampur dengan air garam dengan jumlah tertentu. Setelah beberapa waktu, jamur akan berkembang dan menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amino menjadi gula sederhana dan menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino akan mengalami reaksi membentuk ikatan amino glikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap. Dari proses tersebut akan terbentuk campuran putaran biji kedelai dan cairan kental berwarna coklat gelap seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, campuran ini disaring untuk memisahkan cairan dengan butiran biji kedelai. Cairan coklat gelap tersebut selanjutnya dipanaskan untuk mematikan jamur maupun bakteri. Nah, cairan inilah yang dinamakan kecap yang biasanya dikemas dalam botol. Siapa yang terkenal dengan makanan yang satu ini? Tempe. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering kita konsumsi dan menjadi salah satu makanan favorit. Tahukah kamu bagaimana cara membuat tempe? Pada dasarnya, proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi dengan menggunakan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Pada waktu pertumbuhannya, jamur juga akan menghasilkan suatu enzim protease yang dapat mengurangkan kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Nah, inilah kenapa tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh daripada kedelai. Siapa nih yang terkenal dengan olahan makanan yang satu ini? Roti. Roti merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama tepung, terigu, dan juga air. Roti sudah dikenal oleh masyarakat seluruh dunia. Selain tepung, terigu, dan air, masih banyak komposisi yang ditambahkan ke dalam adonan roti. Perbedaan komposisi ini yang menyebabkan roti sangat beragam, baik dari jenis, bentuk, ukuran, dan teksturnya. Ketika kamu makan roti, pernahkah kamu berpikir bagaimana proses pembuatan roti? Pembuatan roti memanfaatkan proses fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida membuat adonan roti akan mengembang dan alkohol menghasilkan aroma khas pada roti. Sekedar informasi nih, bahwa gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan akan memuai saat adonan dimasukkan ke dalam oven, sehingga membuat roti akan semakin mengembang dan meninggalkan rongga dalam roti. Bioteknologi juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan minuman beralkohol, misalnya bir dan juga wine. Bir merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari biji serealia, sedangkan wine terbuat dari ekstrak buah anggur. Pembuatan minuman beralkohol melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Semakin lama proses fermentasi minuman, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Dari Ibnu Umar RA bahwasanya Nabi SAW bersabda, setiap hal yang memabukkan itu halal dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah, jangan sampai kita tergiur untuk mencoba minum beralkohol yang satu ini ya. Itu dia materi kita kali ini tentang bioteknologi pangan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang barusan, kira-kira produk bioteknologi pangan apa nih yang kalian tertarik untuk membuatnya? Nah, pastikan setelah ini cek Google Classroom untuk mengetahui tugas berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.